pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalor. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu kalor. Nah, kalian harus tahu bahwa kalor itu adalah panas ya. Kalor itu adalah panas. Nah, karena adanya panas ini, maka suatu benda akan mengalami perubahan wujud. Dan perubahan wujud ini bisa terjadi karena adanya perubahan suhu yang terjadi pada zat tersebut. Pada suhu yang rendah membeku, pada suhu yang tinggi mungkin akan mencair atau bahkan menguap. Maka analisis grafik perubahan wujud pada es yang dipanaskan sampai menjadi uap bisa kita lihat seperti grafik di bawah ini. Terhadap sumbu Y ini adalah suhu derajat Celcius. Di sini ada angka 0 ya. Di sini 0 derajat Celcius. Nah, di bawah 0 berarti itu adalah minus ya. Minus sekian. Kita nggak tahu, kita misalkan lah ini ya. Terus di sini dia akan berwujud es. Oke. Nah, ketika dia sampai di 0, oke, ini 0 ya, 0 derajat ya, karena dia ini grafik suhunya ya. Dia akan berwujud air. Terus, nah dia di sini bersuhu 100 derajat ya. Di sini dia di 100 derajat Celcius. Kita tahu bahwa air itu adalah menguap ya. Ini uap. Nah, coba perhatikan. Kita misalkan ini posisi A, ini ya titik A, titik B, titik C, ini titik D, titik E, ya. Nah, coba perhatikan dari titik A ke B atau di titik A, Nah, di titik A dia berada pada suhu minus ya, minus sekian. Kita tidak tahu, misalnya ini misal mungkin minus 30 atau berapa, kita tidak tahu. Nah, yang jelas di sini dia berwujud es ya, berwujud zat es. Dari A ke B, coba perhatikan. Dia di titik A dia suhunya minus. Nah, sedangkan di titik B suhunya 0. Ada perubahan suhu? Ada. Maka jika di grafiknya itu ada mengalami perubahan wujud zat, maka kamu gunakan persamaan kalor Q sama dengan mc delta T. Ya, M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T ini adalah perubahan suhu. Jika dia mengalami perubahan suhu. Nah, sedangkan B dengan C, di titik B suhunya berapa? 0. Di titik C 0. Apakah ada perubahan suhu? Tidak. Maka nah dia dari es menjadi air, maka di sini gunakan dia melebur ya, Q sama dengan ml. M adalah massa dan L ini adalah kalor lebur joule per kilogram ya. Yang selanjutnya dari titik C ke titik D. Di titik C suhunya berapa? 0. Nah, sedangkan di titik D suhunya 100. Apakah ada perubahan suhu? Ada, dari 0 menjadi 100. Maka gunakan seperti tadi, kalau dia mengalami perubahan suhu menggunakan Q sama dengan mc delta T. Nah, delta T-nya inilah menunjukkan dia perubahan suhu akhir dan suhu awal. Dan kalau dia dari C ke D, titik awalnya di mana? Di C. Suhu C ini adalah suhu awal. Sedangkan di D titik akhir, suhunya berapa? 100. Berarti suhu akhirnya adalah 100. Maka delta T-nya ini kita gunakan bahwa suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, sedangkan di DE, nah dia di sini sudah uap. Maka gunakan persamaannya Q sama dengan MU. Massa dikali kalor uap. Kalor uap sama juga ya, satuannya joule per kilogram. Di layar bisa kamu perhatikan ada contoh soal. Nah, pada grafik tersebut, nah biar bisa lebih gampang saya gambar juga.
Oke, ini suhu. Ini waktu ya, waktu dalam satuan sekon. Ini titik P, ini titik Q, ini titik R, dan ini titik S. Oke, pada saat di titik P suhunya itu adalah minus 5 derajat ya. Nah, sedangkan di titik S ini suhunya 10. Oke, yang di sana ditanya bahwa kita buat dulu apa yang diketahui ya. Diketahui yang pertama di situ ada katanya bahwa 1 kilogram. Perhatikan grafik pemanasan 1 kilogram es. Nah, 1 kilogram itu adalah satuan dari massa ya. Maka M sama dengan 1 kilogram. Oke, yang selanjutnya itu adalah kalor jenisnya. Kalor jenis es itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. L sama dengan 336.000 Joule per kilogram, dan C air atau kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanya di situ adalah kalor yang dibutuhkan dalam proses PQR. Kalor yang dibutuhkan dalam proses PQR. Maka nanti untuk mencarinya ini ada dua cara, yaitu bukan dua cara, ada dua kali kerjakan ya. Kita mencari dua kali. Yang pertama kita cari dulu kalor yang dibutuhkan untuk PQ, dan yang kedua itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk QR. Maka yang pertama kita cari dulu untuk kalor yang dibutuhkan untuk PQ. Nah, sesuai dengan yang kita jelas tadi yang di awal ya, bahwa untuk di S yang titik awal ada perubahan suhu, maka kita menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Oke, kita gunakan Q sama dengan MC delta T. M-nya adalah 1 kg. C-nya adalah C yang mana kita gunakan? Iya, ini masih S ya. Maka yang kita gunakan adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, delta T-nya kita gunakan bahwa T akhir dikurang T awal. Oke, 1 kali 2100 itu tetap ya 2100. Ini kilogram ke kilogram habis ya. 1 dibagi 1, 1. Kilogram dibagi kilogram itu hasilnya 1. Udah 2100 Joule per derajat Celcius. Kilogram udah habis ya. Kali suhu akhir. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau dia dari titik P ke Q, berarti dia awalnya di titik P. Awalnya. Akhirnya di titik Q. Berarti suhu awalnya itu adalah suhu di titik P. Suhu awalnya berapa? Minus 5. Suhu akhirnya berarti di titik Q. Berarti suhu akhirnya berapa? 0. Oke, 0 dikurang. Suhu awalnya tadi berapa? Iya, minus 5 ya. 0 dikurang minus 5. Maka ini menjadi 2100 Joule per derajat Celcius. 0 dikurang 5. Oke, pertama kita selesaikan yang ini ya. Negatif kali negatif itu adalah positif. Maka positif ini menjadi 0 ditambah 5. Ya, derajat Celcius. Negatif kali negatif positif ya. Berarti 0 tambah 5 itu adalah ya 0 tambah 5 hasilnya 5. Maka ini menjadi 2100 Joule per derajat Celcius. Joule per derajat Celcius dikali 0 tambah 5 adalah 5 derajat Celcius. Derajat Celcius dengan derajat Celcius habis dibagi ya. Maka 2100 kali 5 itu hasilnya adalah 10.500 Joule. Nah, yang kedua itu adalah kalor untuk QR. Oke, kalor yang dibutuhkan untuk proses QR. Oke, kita perhatikan untuk QR berarti sesuai dengan yang udah kita jelaskan tadi, bahwa untuk ini titik BC ya, pada suhu 0 derajat itu menggunakan apa? Kalor yang mana? Iya, ini kalor lebur ya. Maka kita gunakan QR ini adalah ml. Masanya tadi berapa? Iya, 1 kg. Oke, L adalah kalor lebur. Iya, kalor leburnya berapa? Iya, 336.000 Joule per kilogram. Oke, kilogram dengan kilogram habis dibagi ya. 1 kali 336 itu adalah 336.000 Joule. Maka kalor PQR itu adalah, kita jumlahkan QPQ tambah kalor yang dibutuhkan untuk QR ya. Oke, QPQ atau kalor yang dibutuhkan di titik PQ tadi berapa?
Ini ya, 10.500. 10.500 tambah ini 336.000, maka ini kita jumlahkan ya menjadi 346.500 joule.